Dulu, ngasih tip itu rasanya simple. Ada orang yang melayani lo dengan baik, ada usaha ekstra yang kerasa personal, lalu lo ninggalin tip sebagai bentuk apresiasi yang tenang. Nggak ribet, nggak maksa. Tapi entah sejak kapan, rasa itu mulai hilang. Well, sekarang permintaan tip sering muncul bahkan sebelum pelayanan dimulai. Nongol di layar yang terang, minta persentase tinggi, sambil ada orang yang berdiri nunggu keputusan lo. Tip juga muncul di self-checkout, pesanan ambil sendiri, atau transaksi di mana, jujur aja, nggak ada yang benar-benar melayani dalam pengertian klasik. The thing is, di titik ini, tip nggak lagi terasa seperti penghargaan. Buat banyak orang, tip mulai kerasa kayak biaya tambahan yang diasumsikan pasti dibayar, apapun kondisinya. Dan makin kesini, makin banyak yang capek sama situasi ini. So, pertanyaannya jadi menarik. Apakah tip masih bisa dibilang sebagai bentuk apresiasi? Atau sekarang sudah berubah jadi kewajiban sosial yang dibungkus dengan rasa sungkan? Di video ini, kita bakal ngebahas gimana dan kenapa budaya tipping bisa berkembang sejauh ini, sampai akhirnya terasa kebablasan buat banyak orang. Kalau mau ngerti kenapa budaya tipping bisa sejauh ini, kita hampir pasti harus mulai dari restoran. Karena di sanalah versi modern dari tipping benar-benar mengakar. Sejak lama, banyak restoran mengandalkan tip sebagai cara buat menghindari bayar upah penuh ke pelayan. Tip yang awalnya dianggap bonus, pelan-pelan berubah fungsi jadi bagian utama dari sistem gaji. Dan tanpa sadar, semua pihak ikut dilatih buat menerima pola ini. Well, para pekerja jadi bergantung pada tip buat bertahan hidup. Sementara pelanggan diposisikan sebagai pihak yang harus menutup kekurangannya. Restoran sendiri seolah-olah berdiri di tengah sebagai perantara pasif, padahal mereka yang mengatur harga, jumlah staf, dan kondisi kerja. The thing is, praktik yang sebenarnya cukup aneh ini lama-lama terasa normal. Kebanyakan pelanggan nggak pernah benar-benar lihat hitungannya. Mereka cuma belajar satu ritual sederhana. Lo harus ngasih tip, karena dari situlah pelayan bisa hidup. Dan ketika sebuah sistem sudah dibungkus sebagai kebiasaan moral, jarang ada yang berhenti buat mempertanyakan strukturnya. Dulu, hospitality itu identik dengan hotel, restoran, dan layanan perjalanan. Tempat-tempat di mana kenyamanan, perhatian personal, dan kualitas pelayanan memang jadi bagian utama dari pengalaman. Di konteks itu, ngasih tip terasa masuk akal buat banyak orang. Tapi, yang bikin janggal sekarang adalah bagaimana praktik ini melebar kemana-mana. Well, kedai kopi, toko pizza, sampai gerai fast food ikut mengadopsi sistem tip. Padahal, interaksinya sering cuma hitungan detik di depan kasir. Aplikasi delivery bikin situasinya makin kuat dengan menyelipkan tip langsung di proses pembayaran. Bahkan sistem self-service dan mesin otomatis pun sekarang ikut minta tip. Meskipun hampir nggak ada interaksi layanan yang berarti. Kalau dilihat dari sudut pandang bisnis, ini sebenarnya logis. Kalau pelanggan sudah terbiasa ngasih tip di satu konteks, kenapa nggak diperluas ke konteks lain, apalagi kalau teknologi bikin prosesnya gampang? The thing is, dari sisi pelanggan, logika ini nggak pernah dijelasin dengan jelas. Tiba-tiba, tip nggak lagi eksklusif buat pelayanan meja atau interaksi panjang. Ia muncul di situasi di mana layanannya minim, atau bahkan nyaris nggak ada. Akibatnya, makna tip jadi kabur. Orang nggak lagi yakin apa yang sedang mereka hargai, usaha, kecepatan, atau sekadar kehadiran, karena nggak ada jawaban yang tegas. Banyak orang akhirnya tetap ngasih tip, bukan karena yakin, tapi karena sudah kebiasaan. Disinilah semuanya mulai terasa bergeser. Dulu, tip itu berada di antara rasa apresiasi dan pilihan pribadi. Lo menilai pengalamannya, lalu memutuskan apakah itu layak dapat tambahan. Tip yang bagus berarti gue sadar dan gue menghargai. Tip kecil atau bahkan enggak, ngasih tip sama sekali juga punya makna. Ada feedback di situ. Sekarang situasinya beda. Well, tipping sudah jadi bagian dari alur transaksi itu sendiri. Begitu lo mau bayar, layar permintaan tip langsung muncul. Dan transaksi terasa belum selesai sebelum lo memilih sesuatu. Secara teknis, pilihan masih ada. Tapi secara sosial, rasanya enggak sepenuhnya bebas.
The thing is, nggak ngasih tip sekarang terasa seperti melanggar aturan, meskipun nggak pernah ada aturan yang diucapkan dengan jelas. Opsi sudah disiapkan, angka sudah disorot, dan tekanannya sudah hadir sejak awal. Itu pelan-pelan mengubah perilaku orang. Alih-alih ngasih tip karena pelayanannya berkesan, banyak orang melakukannya buat menghindari rasa canggung. Karena, jujur aja, kebanyakan dari kita nggak mau terlihat pelit, sok berhak, atau nggak peduli. Yang jarang disadari, di beberapa kasus, uang itu bahkan nggak sampai ke karyawan. Ini bukan asumsi. Banyak orang baru tahu secara nggak sengaja, lewat obrolan pelan dengan para pekerjanya sendiri. Ada karyawan di salah satu gerai sandwich yang terang-terangan bilang kalau tip yang pelanggan kira masuk ke staff, ternyata nggak pernah mereka terima. Dan ketika sistem sudah sejauh ini, pertanyaannya bukan cuma soal sopan santun, tapi soal transparansi dan kejujuran. Seiring harga-harga naik, angka tip yang disarankan ikut terdorong ke atas. Persentase yang dulu terasa royal, sekarang tiba-tiba kelihatan kurang. Tanpa penjelasan apapun, layar pembayaran mulai menyodorkan angka yang lebih tinggi, seolah-olah itu hal yang wajar. Well, di sisi pelanggan, tekanannya double. Biaya hidup sudah bikin kantong ketat, tapi di saat yang sama, total pembayaran dan ekspektasi sosial ikut naik barengan. Keluar rumah buat hal sederhana aja, sekarang lebih mahal di setiap tahapnya. Dan tipping memperkuat rasa mahal itu. Di sisi lain, para pekerja juga ngerasain tekanannya. Ekspektasi penghasilan dari tip makin tinggi, padahal pemasukan mereka tetap bergantung pada keputusan pelanggan yang sifatnya enggak pasti. In a way, semua pihak terjebak dalam sistem yang sama-sama bikin lelah. Ketika harga naik lebih cepat daripada upah, frustrasi akhirnya menumpuk di dua sisi meja kasir. Dan tipping jadi salah satu titik paling terasa dari ketegangan itu. Situasinya jadi makin keruh ketika biaya layanan ikut masuk ke dalam sistem. Ada bisnis yang otomatis nambahin service fee, tapi tetap minta tip. Ada juga yang mengganti nama biaya itu supaya terdengar seperti gratuity. Bahkan ada yang bilang biayanya buat dukung staff, tanpa pernah jelasin uangnya dibagi ke siapa dan bagaimana. Well, di titik ini, pelanggan cuma bisa menebak-nebak. Mereka nggak tahu siapa yang benar-benar nerima uangnya, nggak tahu apa yang sebenarnya diharapkan, dan nggak tahu apakah ngasih tip tambahan itu bentuk kebaikan, atau justru pengulangan yang nggak perlu. The thing is, ketika orang nggak yakin apakah mereka sedang memberi tip, mensubsidi gaji, atau membayar biaya tersembunyi, makna gesturnya hilang. Yang tadinya apresiasi berubah jadi transaksi, dan ketidakjelasan ini secara alami menumbuhkan kecurigaan. Bahkan di orang-orang yang sebenarnya tulus pengen mendukung para pekerja layanan. Karena tanpa transparansi, niat baik pun jadi gampang lelah. Salah satu alasan kenapa budaya tipping terasa membingungkan adalah karena sistem ini sebenarnya nggak universal. Bahkan jauh dari itu. Di banyak negara lain, pelayanan sudah dianggap bagian dari pekerjaan. Harga memang lebih tinggi, gaji lebih jelas, dan tip cuma muncul di situasi yang benar-benar spesial. Well, di sana nggak ada kecanggungan di kasir, nggak ada dilema moral, nggak ada perasaan bersalah kalau nggak nambah apa-apa. Bayangin betapa ringannya pengalaman itu. Sebaliknya, model Amerika Utara justru menempatkan pelanggan dalam lingkaran keputusan yang terus berulang. Berapa yang cukup? Siapa yang pantas dikasih tip? Apa yang terjadi kalau gue nggak ngasih? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul hampir di setiap transaksi. The thing is, sistem seperti ini menciptakan ketegangan, terutama buat turis, imigran, atau siapapun yang baru masuk ke budaya ini. Dan kalau diperhatiin lebih dalam, tipping di sini seringkali nggak benar-benar berkaitan langsung dengan kualitas layanan. In a way, ini lebih mirip perilaku yang dipelajari. Diperkuat oleh kebiasaan, rasa sungkan, rasa bersalah, dan tekanan sosial. Bukan oleh pengalaman pelayanan itu sendiri. Jadi, kalau ditarik benang merahnya, kelelahan soal tipping itu nyata dan makin terasa. Bukan karena orang tiba-tiba jadi pelit atau enggak tahu terima kasih,
tapi karena banyak orang merasa capek menopang sistem yang sudah nggak masuk akal lagi. Well, seiring rasa jengkel itu tumbuh, ada satu hal penting yang pelan-pelan hilang. Rasa apresiasi yang tulus. Sesuatu yang dulu jadi inti dari tipping, sekarang justru tenggelam di balik tekanan sosial, angka default, dan rasa sungkan. At the end of the day, kita mungkin sudah sampai di titik jenuh. Selama sistem dasarnya nggak berubah, tipping akan terus terasa bukan sebagai penghargaan, tapi sebagai kewajiban yang dijalani dengan setengah hati. Sesuatu yang dilakukan bukan karena mau, tapi karena ya memang begini aturannya. Sekarang pertanyaannya balik ke lo. Di mana batas pribadi lo soal tipping? Kapan itu masih terasa wajar dan kapan mulai terasa berlebihan? Feel free buat share pendapat lo di kolom komentar. Kalau video ini berhasil ngasih kata-kata untuk perasaan yang mungkin sudah lama lo rasain, jangan lupa like dan share ke orang yang mungkin bisa relate. Dan kalau lo suka konten yang mempertanyakan sistem-sistem yang selama ini kita anggap normal, pastiin lo subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Thanks!